warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Luciana Venita. Di video kali ini aku ingin nunjukin ke kalian 40 hari ke depan aku akan melaksanakan KKM DR atau kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Terus apalagi ya? Di hari pertama ini aku ingin menunjukkan apa aja sih yang rutinitas aku di hari pertama ini. Terus aku juga ingin kasih tahu kalian gimana sih aku memilih memilih skema 40 hari ke depan, kegiatan apa aja yang akan aku lakuin gitu. Oh iya, jangan sampai di skip dan tonton sampai akhir ya. Oh iya teman-teman, kalian kalau di rumah ngapain aja sih selama liburan COVID-19 ini? Tolong sih komen di bawah kalau misalnya kalian apa aja yang kalian lakuin selama lebaran atau sebelum lebaran gitu. Oke? Oh iya teman-teman, aku mau tanya dong sama kalian, gimana tanggapan kalian terhadap kebijakan pemerintah yang baru, adanya new normal. Kalau menurut aku sendiri sih new normal itu bagus ya. Jadi kita tuh harus husnuzon atau berprasangka baik. Jadi menurut aku sendiri itu sebenarnya new normal itu bagus. New normal itu bagus-bagus aja. Karena berarti kan itu adalah upaya pemerintah untuk mengembalikan kestabilan perekonomian di Indonesia itu sendiri. Kalau sisi negatifnya menurut aku sendiri itu kita nggak tahu di luar sana kita berhadapan sama orang yang positif corona atau tidak. Terus aku juga nggak tahu apakah new normal ini apakah meminimalisir adanya COVID-19 atau adanya gelombang baru peningkatan COVID-19 gitu. Itu aja sih tanggapan aku terhadap kebijakan pemerintah yang baru, yaitu new normal terhadap COVID-19 gitu. Terus aku juga kemarin dengar di radio kalau ternyata itu tanggal 2 Juni besok itu udah mulai adanya penerapan kebijakan new normal itu gitu. Apakah di daerah kalian itu sudah sudah menerapkan kebijakan new normal atau tidak? Tolong komen di bawah. Terus tanggapan kalian tuh gimana di hari pertama penerapan new normal? Setahu aku penerapan new normal itu kayak misalnya transportasi umum kayak kereta itu mulai dijalankan kembali walaupun kapasitasnya dikurangin. Terus kayak beberapa swalayan itu mulai dibuka gitu kalau daerah-daerah red zone gitu. Tapi kalau punya aku sendiri di daerah aku kan daerah Madiun atau Nolapo. Nah di situ selama masa pandemi dan libur sekolah itu biasa-biasa aja. Jadi menurut dari kacamata aku sendiri, jadi mohon dipahami
eh di pasar Ndelopo tepatnya itu masih biasa-biasa aja, masih ada pembeli, masih ada penjual, terus apa ya, pokoknya masih biasa-biasa aja. Cuman walaupun biasa-biasa aja, kapasitas orangnya itu berkurang gitu. Terus apa lagi, di pasar Ndelopo itu pokoknya arah sebelum pasar Ndelopo kalau ada rumah aku, tapi kalau dari pasar Ndeloponya itu kalau maju terus itu ke barat itu ada pasar pagi. Nah di pasar pagi itu juga sama, tapi lebih kayak kapasitas orangnya tuh lebih dikit gitu. Terus kayak kalau di lingkungan aku di rumah itu, kalau kegiatan-kegiatan masyarakat kayak yasinan, terus kenduren itu nggak ada. Terus gitu-gitu aja sih. Terus pas lebaran itu ya lebih itu sih kerasa banget. Jadi kalau lebaran itu pasti hari pertama, bahkan sebelumnya itu jalanan di rumah aku tuh kayak di apa ya, di portal gitu loh, kayak di buntu gitu. Terus agar tujuannya itu ya bagus sih, untuk orang-orang dari luar itu nggak masuk gitu, dan orang-orang dari warga desa aku tuh nggak keluar gitu. Tapi setelah itu walaupun aku keluar, aku tetap pakai masker, tetap jaga jarak, gitu aja sih. Terus aku juga nggak silaturahim kemana-mana, cuma tempat mbakku, karena kasihan mbakku cuma sendiri gitu. Jadi gitu aja sih menurut aku. Oke, aku lanjutin lagi ya. Alhamdulillah udah selesai semua. Aku akan tunjukin kalian hasil bagaimana aku memilih tema, memilih kegiatan apa aja aku lakuin selama 40 hari ke depan. Cuman aku nggak akan kasih tahu realnya gimana, maksudnya kasih tahu secara detailnya gimana, karena aku pengen kalian ngikutin keseharianku secara biar kalian nggak bosan gitu loh, biar kalian nggak tahu atau nggak nebak-nebak besok ini loh, besok ini nggak gitu. Cuma aku pengen kasih tahu kalian pokoknya kegiatan selama 40 hari ke depan tuh apa aja gitu secara langsung gitu. Terus sekarang aku akan nunjukin hasil dari kerjaanku tadi itu. Kita lihat di sini, aku di sini ya. Nah di sini kan ada tertera bahwasanya sasaran dan manfaatnya itu yang pasti masyarakat, karena kuliah pengabdian masyarakat dari rumah ya kan, namanya itu. Terus karena aku dari rumah, makanya di sini tulisannya memanfaatkan berbagai media sosial. Jadi sebenarnya itu sebelum video ini itu ada sosialisasi kuliah pengabdian masyarakat dari LPPM gitu. Terus sebelum sosialisasi itu aku ingin cerita bahwasannya
banyak teman-teman aku, angkatan aku itu pro dan kontra terhadap kebijakan KPM DR ini. Sebenarnya kan tahun-tahun yang lalu sebelum adanya COVID-19 ini, KPM DR itu dilaksanakan langsung terjun ke masyarakat gitu. Terus semua fakultas itu baik tarbiyah, syariah, terus FEBI, terus apa di UAD, itu empat fakultas itu melaksanakan KKM secara bersama-sama itu. Terus ada yang pro dan kontra, karena udah tahu pro-nya gini, kontranya gini. Udah tahu COVID, kenapa masih ada dilaksanakan KPM? Kenapa nggak diundur aja gitu? Terus ada lagi, apa sih 40 hari kerjain apa gitu kan? Di rumah tuh ngapain aja, kan bingung gitu. Terus selama 40 hari juga, jadi selama 40 hari juga kan bingung mau ngapain aja, terus mau melaksanakan apa aja kan bingung kan. Terus akhirnya tuh ada beberapa teman aku juga yang pro itu, kalau dari KPM DR itu berarti kita kan meningkatkan kreativitas kita, kayak buat vlog, buat poster, buat karikatur, buat apapun itu mengenai KPM DR di rumah gitu. Itu pro-nya gitu. Tetapi menurut aku sendiri ya, aku sih nggak mau banyak berpendapat karena waktu itu kan belum sosialisasi. Aku kan emang sedikit khawatir gimana ya, apa yang harus aku lakuin gitu loh. Terus apa yang bisa aku lakuin selama 40 hari itu. Tetapi setelah sosialisasi itu ternyata sisi positifnya itu banyak banget. Setelah aku baca file pedoman KPM DR 2020-nya, itu ternyata bisa memanfaatkan media sosial seperti saat ini aku ngevlog. Terus nanti aku juga akan buat poster, buat karikatur, terus buat video tutorial, terus ada video dokumenter gitu. Gak tahu teman-teman sekarang gimana, yang pasti ada pro dan kontra terhadap kebijakan gitu. Jadi tadi aku udah lingkarin dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli. Jadi tanggal 10 Juli aku udah selesai teman-teman. Jadi tanggal 1 itu aku sekarang kan udah nge-vlog, itu juga termasuk KKMDR gitu. Terus ini aku juga udah tandain, ini berarti minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima, dan yang terakhir minggu keenam. Nah di minggu keenam aku udah selesai teman-teman gitu. Jadi teman-teman, aku mau nunjukin ke kalian minggu ke-1 sampai tanggal minggu ke-2 tuh aku ngapain, minggu ke-3 sampai tanggal minggu ke-4 tuh ngapain gitu lah. Minggu ke-1 sampai minggu ke-6 tuh aku ngapain aja. Jadi aku udah nulis di buku tulis aku. Jadi aku nggak perlu buka-buka laptop. Kalau misalnya aku lupa minggu ini aku ngapain aja. Jadi di minggu pertama, jadi di buku ini aku udah buat di minggu 1 dan minggu 2 tuh aku ngapain, terus sampai minggu 2 dan minggu ketiga dan minggu keempat tuh aku juga ngapain, terus minggu kelima dan minggu keenam itu aku juga ngapain gitu. Aku bagi ke semua jadi satu rangkap, jadi dari minggu pertama sampai kedua terus ngapain aja, apakah ngevlog, apakah bikin poster, apakah bikin karya tulis. Jadi kan di sini di tugas pedoman KPM DR-nya itu kan disuruh buat karena KPM-nya itu dari rumah, itu disuruh buat produknya itu video, karya tulis kayak gitu-gitu. Terus juga bisa memanfaatkan kayak misalnya kalau bisa bikin poster, bikin video tutorial, terus bikin vlog, bikin video dokumentasi kayak gitu. Sudah milih tema, yang pastinya aku sudah milih tema.
yaitu temanya aku akan tunjukin. Ini tema yang aku pilih. Jadi teman-teman, aku udah milih kegiatan kesehatan. Jadi aku ceritain aja. Jadi kan aku udah milih temanya itu ada 3 situs web. LPPM itu udah ngasih data-data sosialisasi pada hari Jumat. Jadi kan hari Jumat itu kan sosialisasi. Nah, banyak yang minta tuh tunjukin seperti ini. Jadi bentukannya tuh kayak PPT gitu, tapi memang pada saat sosialisasi itu jadi pihak LPPM-nya itu udah membuat gitu. Jadi di sini temanya yaitu atau bentuk kegiatannya itu ada keagamaan, terus ada kegiatan kesehatan dan perekonomian. Kalau keagamaan yang pasti mereka akan dakwah dan lain-lain sebagainya, pokoknya berkaitan dengan keagamaan gitu. Kalau pendidikan pasti ngaji, terus terus di sini juga dikasih tahu pendampingan belajar ya gitulah, pokoknya ngaji, terus buat konten kreatif kayak gitu-gitu. Di kesehatan itu juga kegiatannya itu berupa menjaga posko. Kan sekarang kan setelah adanya lebaran itu, jadi sebelum lebaran itu sampai setelahnya itu ada beberapa orang tuh jaga di posko atau di wilayah selain di daerah aku itu sudah membuat posko. Selain penjagaan di posko COVID-19 itu kita bisa melakukan disinfektan di lingkungan, membuat masker kayak gitu, terus bisa membagi-bagi sembako. Seperti yang kalian tahu kan, di masa pandemi COVID-19 ini sudah berbulan-bulan, nggak sehari, nggak seminggu, tapi berbulan-bulan itu dilarang melakukan aktivitas yang tidak perlu di rumah gitu. Jadi diusahakan di rumah aja gitu. Jadi yang pastinya karena adanya kebijakan itu perekonomian Indonesia kan semakin turun. Jadi karena semakin turun itu, aku lupa. Jadi kita yang warga yang maksudnya teman-teman kayak masyarakat yang mampu itu bisa membagi sembakonya atau membagi sebagian rezekinya untuk teman-teman kita, untuk masyarakat kita, warga kita. Yang terakhir yaitu perekonomian. Di perekonomian itu lebih kayak ke industri rumah tangga itu sendiri ya, kayak pengemasan, pembuatan label, terus membantu pemasaran. Jadi aku akan memilih tema kesehatan. Jadi aku akan membuat video tutorial kayak masker mungkin, atau aku akan membagi-bagi sembako, atau aku akan melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di lingkungan aku gitu. Jadi ikutin aku terus selama 40 hari ke depan ya. Terus aku juga membuat karya tulis, mungkin aku akan membuat karya tulis atau membuat karya-karya seperti poster, karikatur dan lain-lain sebagainya. Cukup sekian dari aku. Selanjutnya aku akan mengedit video, terus aku akan upload video ini kayak gitu. Terus sampai 40 hari ke depan aku akan menunjukkan kegiatan-kegiatan apa aja yang akan aku lakuin. Mohon dukungannya dari teman-teman semua. Kalian bisa like video ini kalau kalian suka, terus tonton sampai habis, sampai 40 hari ke depan. Terus kalau misalnya kalian belum subscribe, ya silahkan kalian bisa subscribe. Kalau enggak ya enggak apa-apa, ini tidak memaksa karena ini hanya vlog untuk KPMDN itu. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.